sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terima kasih Buya atas kesempatannya. Yang ingin saya tanyakan pada kesempatan kali ini terkait dengan bagaimana kita memahami keadilan dan takdir Allah. Dalam sejarah kita tidak memungkiri bahwa begitu besar jasanya paman beliau Abu Talib terhadap Rasulullah. Semenjak beliau kecil sampai beliau dewasa dan dalam berdakwah pun Abu Talib senantiasa menjaga beliau. Tetapi yang sangat disayangkan, ada sebagian para ulama berpendapat bahwa Abu Talib ini paman beliau belum sempat bersyahadat sebelum beliau wafat. Di sisi lain ada juga orang seperti Abu Jahal, Abu Sufyan itu sangat keras permusuhannya terhadap Nabi dan menghalangi dakwah Nabi. Akan tetapi di hujung hayatnya beliau Allah muliakan dengan menjadikan anaknya Ikrimah dan Abu Sufyan masuk ke dalam Islam. Pertanyaannya bagaimana kita memahami keadilan dan takdir Allah ini, Buya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada paman dan Nabi namanya Abu Lahab, ya jelas disebutkan dalam Al-Quran. Tabbat yada Abi Lahab wa tabba. Sudah dinas oleh Al-Quran bahwasanya Abu Lahab adalah paman dan Nabi yang menentang dan memusuhi hingga mati dalam keadaan tidak beriman. Adapun Abu Thalib, memang di sana ada orang mengatakan Abu Thalib adalah wafat dalam keadaan tidak beriman. Tidak ada yang memastikan itu semuanya. Ranah ijtihad, wilayah ijtihad. Tidak ada yang memastikan seperti itu. Sementara sebagian yang lain termasuk yang itu kita yakini bahwasanya Abu Thalib adalah wafat dalam keadaan beriman. Wafat dalam keadaan beriman. Dan Abu Thalib tidak pernah terbukti pernah nyembah berhala. Hidupnya membela baginda Nabi. Bahkan syair-syairnya banyak syair sanjungan kepada agama anak daripada saudaranya. Ya, ini anak saudaranya anak Sayyidina Abdullah. Ya, ini tentang agama Nabi Muhammad SAW. Kemudian juga memang disebutkan juga banyak riwayat tentang paling ringannya orang yang ada di neraka. Disebutkan juga pamanda Abu Thalib. Bahwasanya ada paling ringannya orang diseksa di neraka adalah suruh menginjak sandal dari api lalu ubun-ubunnya mendidih. Itu paling ringannya. Dan itu dikisahkan bahasanya adalah kisah Abu Thalib. Artinya kalau kita melihat kisah ini berarti pelanggaran Abu Thalib bukan dosa musyrik, bukan menyekutukan Allah. Kalau menyekutukan Allah bukan paling ringan, tapi paling berat. Dan berita semacam itu adalah berita dalam hadis yang sifatnya khabar ahad. Tidak boleh kita berpegang begitu dulu hanya untuk mengatakan orang keluar dari iman atau di luar wilayah iman. Sementara masih ada secara ilmiah bisa kita hadirkan tentang paman dan Nabi Abu Thalib. Dalam kajian ilmiah, masalah pembahasan akidah, kita termasuk meyakini bahasanya Abu Thalib wafat dalam keadaan beriman. Sampai banyak penulis-penulis baru termasuk Syekh Ahmad Zaini Dahlan Asnal Matalib fi Najati Abi Thalib, banyak buku-buku tentang selamatnya Abu Thalib paman dan Nabi. Dan tidak relalah kalau kita mengatakan paman dan Nabi yang seperti itu ternyata wafat dalam keadaan tidak beriman. Di sana masalah pembahasan begini. An-nutqu bisyahadataini. Orang itu akan disebut sebagai orang beragama Islam, masuk Islam kalau orang itu sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Jadi orang kafir asli mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah, 2 kalimat syahadat ini kan berbeda ulama. Apakah harus kalimat syahadatnya persis asyhadu alla ilaha illallah Muhammad Rasulullah? Khilaf. Kebanyakan mengatakan ya harus macam itu. Kemudian, apakah mengucapkan 2 kalimat syahadatnya ada syatrun minal imani atau syartun? Syatrun atau syartun. Ini mas syartun mengucapkan, ini masalah kajian ilmiah tentang keimanan. Apakah mengucapkan kalimat syahadat itu syatrun bagian daripada keimanan? Artinya kalau orang beriman dengan hatinya, kalau tidak mengucapkan kalimat syahadat maka masih dianggap kafir. Ini pendapat pertama. Jadi biarpun orang itu beriman dengan hatinya,
Tapi kalau belum mengucapkan kalimat syahadat, maka dia belum dianggap sebagai beriman. Sebab syarat dianggap Islamnya adalah harus mengucapkan dengan kalimat syahadat. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua adalah nutku bi syahadataini, mengucapkan dua kalimat syahadat adalah syartun, syarat. Dan yang mengatakan syarat ada dua pendapat. Yang pertama syarat sihatnya, lisihatil islami. Yang pertama adalah syarat sahnya keislaman seseorang. Menurut pendapat yang kedua ini, kalau orang beriman dengan hatinya, kalau belum mengucapkan kalimat syahadat, karena mengucapkan kalimat syahadat adalah syarat dianggap Islamnya, maka yang tidak bersyahadat maka tidak dianggap sah, maka belum beriman juga. Yang ketiga, mengucapkan kalimat syahadat adalah syartun li ijra'il ahkam al-islamiyah fid dunya. Mengucapkan kalimat syahadat itu adalah untuk agar bisa diterapkan hukum Islam di dunia. Adapun urusan dengan Allah sudah beres. Itulah keraguan Imam Ghazali waktu itu mengatakan wa kaifa yukhalladu finnari man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin minal imani. Gimana ada orang beriman dengan hatinya lalu akan selamanya di neraka hanya gara-gara tidak mengucapkan syahadat? Bukankah iman tempatnya di hati? Ini keraguan Imam Ghazali. Maka pendapat yang ketiga ini yang diambil kebanyakan ulama-ulama kita, bahwasanya husnudzon. Abu Thalib adalah beriman dengan hatinya, sudah beriman dan diterima oleh Allah, antara dia dengan Allah, urusan dengan Allah. Lebih dari itu belum terbukti Abu Thalib itu sujud kepada berhala, bukan seperti yang lainnya. Jadi sampai di sini. Nah, kemudian bicara tentang keadilan. Kalau bicara tentang keadilan, enggak boleh kita menuntut keadilan kepada Allah, sebab yang Allah berlakukan kepada hambanya itu adalah paling tepat. Jadi gak usah kenapa anak Nabi Nuh kok ternyata seperti itu, bahkan kenapa istri Nabulut semacam itu yang mendampingi, bagaimana Firaun istrinya semacam itu. Itulah kisah hidup di dunia. Itu artinya apa? Justru dengan bermacam-macam model yang ada pada orang-orang terdahulu itu untuk menjadi contoh bagi kita. Jadi mungkin ada seorang wanita yang suaminya nggak benar, ya jangan terpengaruh. Kan ada Asiyah. Fir'aun nggak benar tapi dia bisa istiqomah. Ada seorang suami soleh tapi istrinya Masya Allah, ya ingat Nabi Lut. Ada seorang bapak, ya Allah diuji dengan anak, ingat Nabi Nuh. Kan begitu. Ada seorang anak yang luar biasa pamannya nggak benar, ingat Abu Jahal, Abu Lahab, jangan Abu Thalib. Masih ada contoh. Itu adalah, kalau masalah itu apa yang Allah berlakukan pada hambanya semua adalah adil. Kalau nggak ada, Allah tidak adil. Nggak wajib apapun atas Allah untuk melakukan apa-apa, nggak ada. Tidak wajib bagi Allah memasukkan Islam Abu Bakar sekalipun, Abu Thalib, nggak wajib. Tapi semua akan masuk Islam karena dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti itu. Jadi bertanya tentang keadilan Allah, tidak. Kita tidak bisa. Allah Maha Adil. Allah Maha Adil. Jadi jangan sampai, wah tidak adil nih anak kecil, nggak ngapa-ngapain, nggak punya dosa, kenapa kok dia dikasih sakit? Yalah, apa sih salahnya anak kecil? Memangnya ada janjian dari Allah bahwasanya aku harus ngasih sehat? Kan enggak. Dikatakan tidak adil itu begini, atau dikatakan zalim itu begini. Kalau Anda dengan saya mau ada ikatan kerja, Anda bekerja 1 bulan saya gaji 1 juta. Kemudian setelah itu tidak saya kasih, baru nama saya tidak adil. Saya zalim. Karena apa? Ada perjanjian kok tidak dikasih. Sekarang tanyakan diri Anda janji apa dengan Allah? Mau Anda diciptakan, gak pernah ada janji-janji Allah. Bukankah engkau telah berjanji bahwasanya nanti akan menjadikan aku begini? Mana ada janji itu? Sepihak dari Allah ini. Gak ada janji dari kita. Makanya kita jangan bertanya tentang apa yang Allah berlakukan kepada hambanya. Tapi tetap Allah memberikan petunjuk kepada hambanya jalan yang lurus, jalan yang benar. Yuk kita ikuti jalan yang benar, maka kita akan sampai kepada ridha Allah. Wallahu a'lam bishawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.